Film dibuka dengan adegan Yelena yang terjun dari ketinggian gedung. Setelah kejadian sebelumnya, Yelena mendapat sebuah misi yang mengharuskannya melawan beberapa petugas keamanan. Dan singkat cerita, Yelena berhasil mengalahkan mereka semua dan kini berada di sebuah laboratorium dengan seorang pria yang disekapnya. Tapi tidak lama kemudian muncul seorang profesor yang menodongkan pistolnya tepat ke arah Yelena. Hingga pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Now we have to get rid of all of this stuff. You shoot, I dodge. Always collateral damage. I needed that face. Sementara itu di sisi lain terlihat Bucky yang kini menjadi anggota Kongres baru sekaligus perwakilan Doris dikerumuni para wartawan ketika Bucky akan masuk ke ruangan sidang. Di ruangan persidangan terlihat juga Valentina De Fontaine yang sebelumnya memberi tugas pada Yelena dan beberapa orang lainnya duduk di depan Bucky untuk memperjuangkan kepemilikan sebuah laboratorium yang digadang-gadang sebagai proyek percobaan manusia super. Oleh karena itu Valentina langsung membantahnya karena laboratorium miliknya tidak mengerjakan proyek tersebut. We have no reliable hero. I have done in my roles both as Order, Madam Director. So you don't mind if this committee... Selesai persidangan, Valentina meminta asistennya yang bernama Erin untuk menjebak seluruh pembunuh bayaran yang mempunyai batas kekuatan di atas rata-rata umat manusia. Hal itu dikarenakan Valentina tidak mau kalau ia mendekam di penjara hanya karena proyek rahasia manusia supernya ketahuan. Copy, no prison, or whatever. Where is she? Malam harinya Red Guardian didatangi oleh Yelena yang ingin mengecek keberadaan Red Guardian. Akan tetapi secara mengejutkan disitulah Yelena mengatakan kalau ia ingin keluar dari pekerjaannya. Mendengar hal itu, Red Guardian tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengingatkan kalau semua keputusan pasti ada konsekuensinya. I wanted to talk to you about Valentina. I think I'm gonna quit. Lena, what is wrong? Okay. Thank you. Sepulangnya dari rumah Red Guardian, Valentina menghubungi Yelena dan berkata jika Yelena mau berhenti dari pekerjaannya, Yelena harus menyelesaikan tugas terakhirnya yang tidak lain adalah membunuh seseorang yang telah mengkhianati mereka. Agen nakal itu kini berada di gudang penyimpanan rahasia Ox Group yang terletak di atas gunung. Most sensitive assets. Biometrics to the system, you'll have... Setelah mendapat akses penuh untuk memasuki tempat itu, Yelena langsung mencari sosok yang dibicarakan Valentina. Saat Yelena masuk ke dalam sebuah ruangan, ia tiba-tiba kaget ketika bertemu dengan John yang langsung menyerangnya. Di tengah pertarungan mereka, muncul Taskmaster yang melawan John. Sesaat kemudian, secara tak terduga, Ghost muncul dan menghajar Taskmaster. Dari pertarungan ini, Yelena menyadari kalau mereka semua telah dijebak oleh Valentina untuk membunuh satu sama lain. Tapi sayangnya, belum juga Yelena sempat menjelaskan Taskmaster harus menjadi korban karena berhasil dibunuh oleh Ghost. Pertarungan pun akhirnya terhenti saat seorang pria bernama Bob tiba-tiba keluar dan muncul di hadapan mereka. Di waktu yang bersamaan, Valentina dan juga Erin menghadiri sebuah acara penting bersama para rekannya. Di tengah acara itu, Erin dihampiri oleh Bucky yang rupanya tertarik dengan sosok Erin. Sampai-sampai sebelum berpisah, Bucky memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu Erin membutuhkan bantuannya. Kembali ke Yelena dan yang lain di mana mereka kini mencurigai Bob dan bertanya siapakah orang yang mengirim Bob ke tempat itu. Karena Bob menjawab dengan bertele-tele, Ghost pun berniat untuk membunuhnya. Untung saja Yelena langsung bertindak sigap dan menghentikan Ghost. Setelah itu Yelena, Ghost, dan John sepakat kalau Valentina memang benar-benar ingin menjebak mereka supaya mereka membunuh satu sama lain. Namun lagi-lagi mereka heran kenapa Bob tiba-tiba ada di tempat itu. Saat Ghost akan pergi meninggalkan mereka semua, tanpa diduga sensor yang mendeteksi Ghost memunculkan sebuah frekuensi suara yang berhasil membuat Ghost mengurungkan niatnya.
Tak berselang lama, terdengar suara alarm darurat yang dimana mereka menyadari kalau ruangan tersebut sebentar lagi akan hancur. Sebelum ruangan itu hancur, mereka semua pun bersatu mencari keberadaan sumber daya yang dapat menonaktifkan frekuensi suara agar Ghost bisa keluar dari ruangan tersebut dan menyelamatkan mereka. Tepat di detik-detik terakhir sebelum ruangan itu dilalap api, mereka berhasil menghancurkan sumber daya dan Ghost juga berhasil membuka pintu keluar bagi mereka. You think she's coming back? Di dalam bayangannya, Yelena membayangkan sosok dirinya dan saudaranya yang tidak lama dari itu, saudara Yelena tewas dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dengan bayangan tersebut, kita dapat menyimpulkan kalau Yelena bukan anak kandung dari Red Guardian. Dan saat tersadar, Yelena melihat kalau Bob menyentuh lengannya dan berada tepat di hadapannya. Masih menjadi sebuah pertanyaan. Tenang, semuanya akan terjawab nanti. Sementara itu di waktu yang bersamaan, Valentina seketika kaget saat mengetahui kalau rencananya telah gagal setelah melihat sebuah cuplikan rekaman CCTV di mana para pembunuh bayaran itu beraksi dan ada Bob di tengah-tengah mereka. Valentina yang belum tahu siapa Bob sebenarnya meminta Erin untuk mencari tahu kenapa pemuda itu ada bersama mereka. Mengetahui kalau Valentina ingin membunuh Helena, Red Guardian yang menjadi supir pribadi Yelena segera memutar otak untuk menyelamatkan anaknya. Kembali ke Yelena dan yang lain, di situ John yang penasaran dengan sosok Bob kembali memaksa Bob untuk menjelaskan dirinya. Karena John terus memaksa dan menghinanya, Bob pun kesal dan menertawai John yang gagal menjadi Kapten Amerika. Hal itu pun tentu memancing kemarahan John. Beruntung, Yelena yang tidak mau terjadi kekerasan pun berhasil meredakan suasana. Pada kesempatan itu, Yelena mencoba untuk menenangkan Bob dan berkata kalau mereka semua harus bekerja sama guna bisa keluar dari tempat itu. Disitulah Bob mengatakan kalau ia selama ini hidup serang diri dan kesepian. Mendengar hal tersebut, Yelena menjawab kalau semua orang di sini termasuk dirinya menjalani hidup seorang diri tanpa bantuan siapapun. Oleh karena itu, demi mengatasi kehambaan yang mereka sebut The Void, Yelena menjelaskan kalau mereka hanya perlu menutupinya saja. Dengan bantuan John, akhirnya mereka menemukan jalan lain dari ruangan tersebut. We're all alone. Okay? Di tempat lain, Bucky mendapat telepon dari Erin dan dalam panggilan tersebut, Erin berkata kalau ia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Valentina. Yang mana kali ini Valentina berniat mengerahkan seluruh pasukan guna membunuh Yelena dan yang lain. Oleh karena itu, Erin meminta bantuan Bucky untuk datang ke lokasi. Beberapa waktu kemudian di sebuah lorong, mereka berempat mencari cara agar mereka bisa sampai ke atas. Karena sebenarnya meski mereka kuat dan pandai bertarung, tidak ada satupun dari mereka yang bisa terbang. Di tengah situasi tersebut, Bob pun mempunyai semua ide agar mereka berempat bisa sampai ke lantai atas. I run hot, sorry. Oh, so that's a good thing now? Di dalam pesawat, Valentina mendapat informasi dari Erin kalau rupanya Bob merupakan proyek dari perusahaan Sentry, di mana sebenarnya semua orang yang mengikuti proyek Sentry dinyatakan meninggal. Maka dengan kemunculan Bob, mereka menjadi tahu kalau Bob adalah sosok manusia super yang lolos dalam proyek Sentry. He's Sentry Project. But look, there. How did he get in my vault? It might actually work. Bob yang masih belum tahu jati dirinya memaksa rekan-rekannya untuk bergabung. Tapi saat mereka sebentar lagi akan tiba di lantai atas, Bob tiba-tiba malah mengacaukan suasana, membuat Erin dan yang lain pun terjatuh ke bawah. Tapi inilah yang terjadi. And then I can latch us on. Decision to secure my own safety. Setelah satu persatu dari mereka naik dan kini giliran John untuk naik, secara mengejutkan saat John menyentuh Bob, ia langsung terbayang masa lalunya yang mana saat itu John bertengkar dengan istrinya karena John melalaikan anak mereka yang terus menangis. What the hell are you doing? I'm fine. Di luar gedung terlihat jelas pasukan Valentina sudah siap untuk menerobos masuk membunuh mereka semua.
Oleh karena itu, Yelena langsung membagi tugas pada mereka, di mana Yelena dan juga Bob akan mematikan listrik, sementara Ghost menyelinap keluar dan mencari kendaraan guna mereka kabur. Dan John bertugas melumpuhkan para penjaga yang masuk ke ruangan itu. So I'm just gonna wait for you. And what about me? Let's do this. Saat para pasukan itu masuk, Yelena dan juga Bob tak kunjung berhasil untuk mematikan seluruh listrik di tempat itu. Sadar akan hal tersebut, dengan terpaksa, mau tidak mau, John harus bertindak sebelum pasukan bantuan datang melawan mereka semua. Next team up. Get in there. Singkat cerita, setelah mengalahkan para pasukan itu, Yelena, Bob, dan juga John berjalan keluar dengan menggunakan kostum para pasukan yang berhasil mereka kalahkan. Tak lama kemudian, mereka akhirnya dijemput oleh Ghost. Akan tetapi, saat mereka akan pergi, tiba-tiba para penjaga meminta mereka untuk membuka identitasnya. Mengetahui hal tersebut, agar Yelena dan yang lain bisa kabur, Bob keluar dari dalam mobil dan mengalihkan perhatian. Tewasnya Bob tentu membuat Yelena sangat terpukul karena pria itu rela menjadi umpan agar mereka semua bisa lolos melarikan diri. Akan tetapi, siapa sangka tidak lama dari itu Bob yang kebal terhadap peluru bangkit kembali dan kemudian atas benturan tersebut, mobil yang ditunggangi Yelena dan yang lain pun terhempas dan mengharuskan mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara Valentina segera menyuruh pasukannya untuk membawa Bob yang kini tak sadarkan diri. Keesokan harinya terlihat Yelena, John, dan juga Ghost berjalan kaki menelusuri padang yang gersang. Tidak lama kemudian, secara tak terduga, muncul Red Guardian yang sedari tadi mencari mereka dan segera membawa mereka bertiga untuk pergi. Dalam perjalanannya, Red Guardian mengatakan kalau sepertinya mereka harus bekerja sama dan membuat sebuah tim yang ia namakan Thunderbolt. Mendengar hal tersebut, sontak Yelena dan yang lain pun tak setuju karena sebagaimana mestinya mereka tidak mau bekerja sama. Di tengah perdebatan muncul beberapa pasukan militer yang menyerang mereka semua. Ketika mereka semua sedang dalam keadaan terpojok, tiba-tiba Bucky muncul dan menghajar para pasukan militer yang mencoba menghentikan mereka. Tapi siapa sangka setelah mengalahkan semuanya, Bucky malah menghentikan mobil yang ditumpangi kelompok John dan membawa mereka semua. Sementara itu di tempat lain, Valentina yang mendapat kabar kalau Bob telah sadar berniat untuk mengajak Bob bekerja sama. Pada intinya, Valentina mencoba mencuci otak Bob agar Bob mau melawan dan menghabisi kelompok John yang dianggap Valentina hanya sebagai hama dan harus segera dimusnahkan. How are you feeling, Robert? Valentina Allegra de Fonte. Would you like that? They're criminals. And how perfect you are. Robert, I know everything about you. Scene pun kembali berpindah ke kelompok John, di mana mereka saat ini diikat dan dikumpulkan di sebuah gudang oleh Bucky. Disitulah Yelena dan yang lain menjelaskan kalau mereka telah dijebak oleh Valentina dan disuruh untuk membunuh satu sama lain. Hingga hal aneh pun terjadi di mana Bob yang dianggap mereka tadinya adalah manusia biasa kembali bangkit setelah dihujani ratusan peluru. Sesaat kemudian Bucky kembali dihubungi oleh Erin. Pada kesempatan itulah Erin meminta tolong pada Bucky untuk datang karena Valentina telah mencuci otak Bob supaya Bob membunuh dan menghabisi kelompok John. Mengetahui kalau kelompok John memang tak bersalah, Bucky pun membebaskan mereka semua dan mengajak mereka bekerja sama melawan Valentina dan para pasukannya. Kembali ke Bob yang kini sedang diajarkan oleh Valentina mengendalikan kekuatan supernya. Valentina berkata kalau Bob akan diberi pakaian super dengan sebutan Sentry.
Singkat cerita, terlihat John dan yang lain kini berada di perjalanan menuju lokasi keberadaan Valentina dan pasukannya. Tanpa berlama-lama, setibanya mereka di depan gedung, John dan yang lain pun langsung melancarkan misi mereka. Setelah mengalahkan beberapa penjaga, mereka semua memasuki sebuah ruangan dan bertemu dengan Valentina. Tidak berselang lama muncul Bob dengan menggunakan pakaian supernya, mengejutkan mereka semua. Di hadapan Yelena dan yang lain, Bob telah tercuci otaknya menyuruh kelompok John untuk menyerahkan diri. Karena mereka semua tidak mau menuruti perintahnya, Bob pun melawan Yelena dan kelompoknya. Setelah membuat kelompok John ketar-ketir, Bob disuruh oleh Valentina untuk memburu mereka dan membunuhnya. Mendengar ucapan tersebut, Bob yang sadar kalau ia hanya dijadikan alat pun sontak mengamuk dan berniat untuk membunuh wanita itu. Tapi siapa sangka dari arah belakang Erin berhasil melumpuhkan Bob sekaligus menyelamatkan Valentina. Sementara di tempat lain, John, Yelena, dan Bucky, Ghost, dan juga Red Guardian memutuskan untuk berpisah. Hal itu dikarenakan mereka semua menganggap kalau mereka hanyalah seorang pecundang. Tidak lama setelah mereka berpisah, secara mengejutkan, para warga dikagetkan dengan sosok bayangan hitam yang ternyata adalah Bob, di mana kali ini alter ego Bob telah menguasai dirinya. Melihat kekacauan yang terjadi, John dan yang lain memutuskan untuk menyelamatkan para warga dari puing reruntuhan. Hingga siapa sangka, para warga yang melihat mereka bersorak-sorai gembira dan menganggap mereka semua sebagai pahlawan. Sesaat kemudian alter ego Bob yang dinamakan The Void muncul dan melenyapkan beberapa orang hingga hampir menutupi seluruh wilayah Amerika. Tidak mau Bob dikuasai oleh alter egonya sendiri, Yelena memutuskan untuk masuk ke dalam bayangan hitam itu. Ternyata The Void membawa Yelena kembali ke masa lalunya. Menyadari ada sebuah celah, Yelena langsung menabrak tembok di hadapannya hingga pada akhirnya ia bertemu dengan Bob yang sedang berada di suatu ruangan. Pada kesempatan itu, Yelena mencoba untuk menyadarkan Bob dan berkata kalau keputusannya tentang The Void sebelumnya adalah salah. Di mana Yelena kini menjelaskan kalau Bob harus melawan alter ego yang terdapat dalam dirinya. Di samping itu, Red Guardian dan yang lain yang khawatir dengan keadaan Yelena memutuskan untuk masuk dan menyelamatkannya. Hingga saat kekacauan terjadi karena Bob mencoba melawan alter egonya sendiri, kelompok John tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Disitulah Bob diminta oleh Yelena membawa mereka ke ruangan lain agar mereka semua bisa keluar dari tempat itu. Robert! Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di sebuah laboratorium, di mana tempat itu adalah tempat pertama kalinya Bob dijadikan proyek manusia super. Dari dalam ruangan terlihat The Void yang mulai mendekati mereka dan langsung menyerang kelompok John. Melihat hal itu, Bob pun mencoba untuk melawan The Void demi bisa menyelamatkan teman-temannya. Bobby. Hingga secara mengejutkan sosok The Void pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Bob. Tapi tanpa ia sadari, The Void kembali muncul dan berniat menguasai diri Bob. Beruntung sebelum hal itu terjadi, Yelena dan yang lain datang dan berhasil menyadarkan Bob. I'm here. Pada akhirnya mereka dapat kembali ke permukaan dan sosok The Void telah hilang. Keadaan di sekitar mereka juga kembali normal. Melihat sosok Valentina dari dekat mereka, John dan yang lain pun bergegas mengejar Valentina berniat untuk membunuhnya. Akan tetapi tanpa diduga, rupanya
Valentina memancing mereka untuk muncul di hadapan para wartawan. Disitulah Valentina berkata kalau John dan yang lain adalah sosok Avengers, penyelamat Amerika yang baru. Perkataan itu pun sontak membuat Elena, John, Bucky, dan Red Guardian juga Ghost terheran-heran. Apalagi Bob yang malah bertepuk tangan seolah-olah ia bangga terhadap seluruh rekannya yang hebat. Padahal Bob sendirilah yang sangat kuat di antara mereka dan tak terkalahkan. Dan film pun berakhir.